Moga bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mungkin masih berada di luar ruangan untuk segera memasuki ballroom Crystal Hotel Halloween. Dan untuk yang masih duduk di belakang, kami mohon untuk bisa bergeser agak ke depan, ibu-ibu, bapak-bapak, untuk mengisi tempat yang kosong. Sebentar lagi kegiatan manasik umroh insya Allah akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata minasya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha sakirun alim. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Untuk itu mari kita sambut Ustaz Fatur Rahman MAG yang akan memberikan manasik umroh pada kita semua pada pagi hari ini. Dan tentunya semoga ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh Ustaz Fatur Rahman nantinya bisa menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon berikan aplaus untuk Ustaz Fatur Rahman MAG yang akan memberikan manasik umroh untuk kita semuanya. Mari kita berikan aplaus untuk beliau dan kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri biar bisa jalan-jalan, karena biasa kalau ngajar nggak biasa di kursi. Sekarang harus interaktif, ketemu sama peserta didiknya, kalau di sekolah, kalau di kampus sama mahasiswanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh ingkang kula taati, wabil khusus duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang saya muliakan, dan juga manajemen dari PT Alis dan Buana Wisata beserta kru yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti manasik umroh yang tujuan utamanya adalah supaya dalam beribadah nanti ibu bapak duyufullah duyufur rahman sudah dibekali dengan ilmu. Meskipun mungkin kemarin dari mungkin jamaah mana sudah pernah belajar, mungkin juga ada yang sudah punya perjalanan sebelumnya yaitu umroh, ataupun bahkan sudah pernah haji ya, maka ini seperti murojaah untuk tahfidz. Ketika hafidh yang biasa anak saya 3 itu ayo murojaah, walaupun sudah hafal setiap hari harus di murojaah, walaupun sudah pernah umroh, walaupun sudah pernah haji, walaupun kemarin sudah pernah belajar, pada pagi hari ini kita juga niat tolabul ilmi untuk menyempurnakan ibadah umroh kita nanti. Karena apa? Al amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Bila seseorang melakukan sebuah amal ibadah tetapi tidak didasari oleh ilmu, maka akan mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Sehingga untuk itulah umroh harus dilalui dengan bagaimana kita menjalankannya, maka harus kita tolabul ilmi. Sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan kalimat doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, terutama nanti ketika di Madinah panjenengan bisa masuk ke Raudhah dan ziarah langsung, yang biasanya ziarahnya lewat
Salat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Mulai ketika di Madinah maka dibimbing oleh mutawif ataupun TL akan bisa masuk ke raudhah, ke makomnya baginda Nabi, ziarah secara langsung. Syukur-syukur bisa bertemu. Karena apa? Ketika setan itu tidak akan bisa menyerupai wajah Nabi. Mudah-mudahan panjenengan bisa semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, duyufullah duyufur rahman, mari kita awali tolabul ilmi untuk membekali ibadah umroh kita ini dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho, pertolongan dari Allah, dan dijadikan ilmu yang manfaat, penyempurna bagi umroh kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Duyufullah duyufur rahman. Tadi saya sudah diperkenalkan, sehari-hari saya mulai tahun 2005 itu ngajar di dulu YIN Sunan Ampel, sekarang menjadi UINSA. Kalau dulu YIN jurusannya hanya agama, tetapi sekarang menjadi universitas, ada umumnya. Kebetulan saya di Fakultas FTK, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jadi yang mencetak guru, dan juga di Fakultas FST, Science and Technology, terutama di prodi arsitektur sama di teknik sipil. Nah, barangkali ada putra putrinya yang sudah kuliah di sana pasti kenal saya, atau mungkin besok mau daftar, monggo kalau ingin tahu bagaimana jalannya. Oke, sekedar perkenalan di mana saya setiap harinya. Nah, kemudian kalau hari Sabtu bersama PT Alisten untuk mengisi manasik haji dan umroh. Hadirin diyufullah diyufur rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah panjenengan baik yang sudah pernah melakukan haji maupun umroh maupun belum, tahun ini dipanggil oleh Allah, terutama yaitu di tanggal 21 Februari akan insya Allah berangkat, tapi tetap berdoa ya, tetap berdoa ya. Kenapa? Ya karena ikhtiarnya ya sudah, PT Alisten sudah menguruskan mungkin paspornya, visanya, kemudian pesawatnya sudah di booking. Ini dengar-dengar satu pesawat ya sebenarnya 10 bis, tapi yang 4 bis diberangkatkan hari ini, yang 6 bis panjenengan tanggal 21 karena sudah penuh yang yang 21 panjenengan ini, maka 4 diberangkatkan ini. Sudah dipesan, hotelnya dipesan ya. Bahkan panjenengan sudah mesen oleh-oleh ya oleh-oleh, tapi semua tetap harus berdoa. Kenapa? Al insanu fit tafkir wallahu fit takdir. Allah adalah yang mentakdirkan, tapi manusia tetap harus berusaha, maka harus berdoa tadi supaya sehat selalu. Penting karena apa? Umroh haji itu ibadah, juga ibadah fisik ya, fisik ya. Nah, baik, apa sih umroh itu? Ya ini rekan saya namanya King Sulaiman, tapi panggilannya biasanya Ustadz King ya. Kenapa? Karena pernah ya waktu di Mekah itu fotonya sebelahnya dengan apa? Raja Salman. Nah, sana Salman, sini Sulaiman gitu loh. Akhirnya digawe DP. Wah, saya pernah di sebelahnya Raja Salman, belakangnya King Sulaiman. Akhirnya apa? Belakangnya waktu itu belum ada King, tapi Sulaiman. Karena sana disebut Raja Salman, di sini nyebutnya King Sulaiman. Ya itu. Baik, King silakan. Apa sih umroh itu? Oke, sebelumnya ada yang sudah pernah haji? Mohon maaf. Sampun nggih, alhamdulillah. 1, 2, 3, alhamdulillah. 4, 5, oh banyak berarti. Oke, ada yang sudah pernah umroh? Oh berarti umroh banyak, alhamdulillah. Berarti panjenengan waktu haji maupun umroh itu panggilannya adalah dipanggil oleh Nabi Ibrahim.
dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Kalau dipanggil Nabi Ibrahim itu bisa berkali-kali. Kalau hanya sekali saja habis itu meninggal, berarti panggilannya malaikat. Malaikat dan Israel. Nah, itu keterangan dari itu. Jadi kalau hanya sekali kemudian sudah tidak pernah, berarti waktu itu panggilannya adalah dipanggil ke sana panggilannya oleh malaikat Israel. Ada yang berkali-kali tapi tidak menjadi baik, tambah begau betul. Oh, itu kan semerang nggih kadang ningali nggih. Wong iku lho haji bolak-balik kok tambah melau pepi ya, mau pedit ya. Dijaluki surbangan alasane ngomongnya awake ketepek 10.000, kadang 50.000 tapi ngomongnya 2 jam ya. Wah, kadang mbek tonggo gak nyopo ya, gak nyopo. Padahal umroh berkali-kali. Itu adalah panggilannya setan. Ya, jadi di apa ini yang kepala kalau dalam agama itu istijrot itu ya. Jadi panggilannya setan berkali-kali umroh, berkali-kali haji, tapi kok tambah begau, tut. Ya, tambah nau pakai wis apa nih ya. Lah jadi panjenengane kalau ningali ngoten pun ngomong napa? Naudzubillah min dalik gak usah ngilokno. Berarti panjenengan wis meratu iki dijelasno. Wah, panggilan umroh haji itu ya macam-macam. Yang malaikat Israel sekali terus borono meninggal. Kalau berkali-kali Nabi Ibrahim. Kalau berkali-kali tapi tidak menjadi baik, berarti panggilannya setan. Mudah-mudahan yang pagi hari ini ikut manasik, yang akan menunaikan ibadah umroh karena tanggal 21 adalah panggilannya Nabi Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Sehingga nanti panjenengan bisa berkali-kali, terutama yang belum haji, nanti langsung di sana pas doa, ya Allah haji tanpa antri. Kalau tinggali ya, kalau daftar tahun 2012 ya baru panggilan 2024 ini ya. Padahal waktu katanya 10 tahun. Waktu itu saya nggak jadi tanggal 2011 karena peraturannya berubah, ya namanya mengganti dan sebagainya. Nah itu artinya panggilan ya. Panjenengan akhirnya pas umroh ae dongo sok eron lah panjenengan ya Allah haji tanpa antri. Dan alisten enten ini 215 ya. Wis daftar saniki 25 berangkat. Nah, sampai Ustaz, insya Allah, ngomong Gusti Allah tabani Allahu fit takdir, al insanu fit takdir. Ya, benar ya. Kemudian tengen teng Al-Tazam, teng Raudho panjenengan donga. Mari donga kali TL utawa ditambahi. Ya Allah, haji tanpa antri. Dengan alisten tambahi meneh. Dengan alisten. Ya. Baik, 3 tidak bisa dibelah tarah. Lah nanti apa? Wis gawe umroh apa jenenge? Ikram. Ibu-ibu yang gampang ya. Kenapa? Karena ya wis pakaian ikramnya ya kayak mukena. Lah bapak-bapak pakaian ikramnya sudah jelas ya. Tadi kalau pakai sarung celana wis percaya lantai 1 atau lantai 2 atau lantai 3. Nek pakai ikram sudah enak Pak kalau sholat di pelataran dulu nanti. Nah, oke. Baik. Nah, mari kita baca talbiyah karena inilah nanti yang panjenengan banyak baca ketika umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panjenengan bayangkan sudah mulai pakai ihram, kemudian sudah ada di mikot dan akan berangkat umroh. Dan apa? Ketika sudah pakai ihram, ya kemudian sholat sunnah ihram, ya kemudian yang dibaca juga talbiyah naik ke bis dari Bir Ali, ya dari Bir Ali, ya karena tadi Ustaz ini sama praktek termasuk ada miniatur, berarti ya ini dianggap sudah apa? Panjenengan pakai ihram. Kemudian bacanya ya yang semangat. Baik kawan, malam baik. Baik kawan, jangan ya.
Ya, silang ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti 3 kali, habis itu di hatinya sendiri-sendiri. Jadi tidak di bis sampai dari Bir Ali sampai ke Mekah ya. Jadi kan Bir Ali sampai ke Mekah terus labbaik yo Blankomen ya. Jadi setelah 3 kali mungkin habis itu silakan terserah zikir ya, apa baca ini, terserah sholawat, terserah pun ya. Pelan-pelan gitu. Nah, jadi ada bahasa Indonesianya nyiapi. Barangkali ada yang seperti tadi Kaji Amin tadi. Ya. Tadi kan Kaji Amin tidak bisa baca Arabnya, maka ada Latinnya. Inilah ada Latinnya, ada yang juga nggak bisa. Sampai ya iso ya lemah baik, lemah baik, diberi baik, Allahumma baik, lemah baik. Ya. Ada diberi baik, Allahumma baik, lemah baik. Ya sawo wis. Sing penting pokoke mari umroh tambah api. Lah nek ngono ngene apa itu king ada al-bait. Ada al-bait itu nanti tanya ibu bundanya ya, mana baiknya nanti mesti anak ketagihan nanti ya. Baik, itulah bacaan talbiyah. Sekarang apa sih umroh itu? Ya, umroh secara bahasa itu adalah zaro yaziru ziarah, berkunjung. Jadi umroh itu adalah berkunjung, tapi berkunjungnya bukan sembarang berkunjung. Berkunjungnya ke Baitullah, seperti yang Bu Kaji sudah kesana. Jadi ke Baitullah. Baitullahnya, loh Ustaz, saya waktu Bu Kaji, Bu Diani pun ibu ke Bali, nah itu ada masjid, karena orang-orang juga nyebut Baitullah. Jadi nanti panjenengan pun di Pak. Ini Lamongan. Oke. Di Lamongan juga ada Baitullah. Oh, iya. Panjenengan Pak dari mana? Oh, Bulak Banteng juga ada masjid, itu juga Baitullah ya. Nah, ketika umroh ini, ziarah ini adalah Baitullahnya, yang Baitullah ada di Masjidil Haram. Jadi kalau orang tambahnya mari umroh, terus menang di Jember. Lah ini saya kan Probolinggo kan. Lah itu berarti bukan umroh ya. Di berkunjungnya adalah di Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Nah, ada apa di sana? Ada tadi Mekah, yaitu ada Ka'bah. Nah, umroh nanti panjenengan adalah beribadah di sekitar Ka'bah itu dan di dalam area Masjidil Haram Baitullah, yang ibadahnya apa saja sudah ditentukan. Ya, ibadahnya apa saja ditentukan. Kalau saya singkat itu ihtosalul. Ihtosalul. Itu ihram, to itu tawaf, sa itu sa'i, lul itu tahallul. Terakhir adalah at-tartib. Urut. Jadi gak boleh nanti misalnya ya Allah tawafe kok ini bobok nih ya. Sa'i jari ini sih kosong, ayo saya yang disini.
Ayo saya di sini nggak bisa, ya harus urut, ya ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Nah itu sudah ditentukan tertib. Kemudian waktunya nggak tertentu, ya kapan saja bisa. Bedanya dengan haji. Kalau haji waktunya tertentu, Dzulqa'dah sama Dzulhijjah. Inilah, nah nanti bawahnya nanti ya itu adalah haji. Ada ibu mamusmin lontoi salul. Nah, adik ihram, kemudian habis itu nanti wukuf di Arafah, dibuka sini berangkat Arafah mulai tanggal 8 Dzulhijjah itu ya, kemudian mabit ya di Musdalifah ya, cari kerikil, kemudian Mina, lontar jumroh, kemudian tawaf ifadah sama sa'i dan tahallul. Nah nanti itu kalau setelah ini panjenengan umroh yang belum haji tunggu tadi ya haji tanpa antri supaya apa di bawahnya ikhtal salul kemudian bisa dilakukan. Yakin deh? Yakin mau Gusti Allah. Karena apa? Belum tentu punya uang kemudian dapat panggilan. Belum tentu punya uang apa? Dapat panggilan. Maka yang penting apa? Minta dipanggil, maka uangnya akan didatangkan. Jadi nanti kita ihram apa ini umroh ini akan melakukan 4 hal itu. Ihram, tawaf, sa'i, niat. Dalam Labbaika umrotan niat. Oh, nggih. Jadi ketika ihram itu nanti apa? Niat umroh. Kalau haji nanti niat haji. Nanti ada nggih Pak nggih. Jadi ada 4 hal. Oke, setiap ibadah pasti itu nanti diawali niat. Ya, pasti niat. Ya. Nah, nanti ya. Jadi ketika ihram maka nanti sudah harus apa? Berniat umroh itu. Nanti ketika haji juga gitu. Baik, syarat dulu. Ibadah itu ada syarat, ada rukun. Ya, kalau syarat itu adalah setiap ibadah, setiap sesuatu aktivitas yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah itu. Contohnya ya kalau apa saja nanti sebelum, maka harus ini Islam, maka tak boleh orang non muslim kemudian ikut umroh. Aku tak daftar dengan alisten daftar orang non muslim, gak bisa. Harus apa? Login dulu. Harus login dulu, masuk Islam dulu. Islam. Yang kedua balik dewasa. Ini ya sudah Islam semua kan ini kan ya? Alhamdulillah sudah. Yang kedua balik dewasa. Sampun balik sedaya nggih. Enten sing dereng. Malah puber berkali-kali, Pak. Baik, balik atau dewasa. Yang ketiga berakal sehat. Ya, berakal sehat sing pedot-pedot iki ya kudu ditandani dhisik ya. Pedot harus berakal sehat ya. Kemudian merdeka. Nah, merdeka ini termasuk dimaknai apa? Yang tidak lagi kena pidana di penjara. Itu berarti nggak merdeka. Kalau enak misalnya merdeka kemudian bisnis merdeka, ternyata apa? Akhirnya sing korupsi miliaran itu dididik izin ya, nak LP. Oh apa? Menunaikan umroh. Mulai meneh daftar mana umroh, akhirnya apa? Dinten duit umroh terus lain lah. Ya, miliaran ya, apabila enak umroh. Maka merdeka di sini adalah termasuk apa yang tidak tersangkut dalam pelanggaran hukum atau tidak pidana. Gitu misalnya itu gak apa-apa, wah jadi jenah. Nah, kemudian yang berikutnya mampu. Nah, mampu termasuk mampu jasmani dan rohani. Nah, kadang jasmani ini yang apa ya, misteri. Kadang nang omahku waktu-waktu ini melakukan sayek tadi. Tapi nang kono kadang di rumah saya tawat ya. Itu pernah ya. Haji waktu itu, haji tahun nggak salah tahun berapa itu. Berangkat itu pakai teken yang ada kakinya 3 dulu. Nah, teken 3.
terus mulai dari awal naik didorong. Udah memang duit wakil, dorong itu bukan dari gratis, bukan, ya bahaya. Tapi begitu pulang, ya jangankan apa ini yang kereta dorong itu, tekan ganti pakai. Ya, bahkan waktu ketemu alumni, ya pertemuannya di lantai 2 atau 3 itu, di lantai itu, jalan ya. Terus lo, bu, ini apa nih gue tekan? Gak tahu Ustaz itu kok bisa ini ya. Inilah berarti apa? Di sana tadi wa mahabbatan, ada kehebatan dalam Ka'bah itu. Ya, ketika doakan dulu wa mahabbatan, ada kehebatan. Mudah-mudahan panjenengan dapat kehebatan dari Ka'bah itu. Yang itu sudah apa? Sudah termaktub pada surat Al-Fil. Nah, panjenengan mau tafsir surat Al-Fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil. Itu kan ketika Abroha itu mau menandingi Ka'bah. Kenapa? Karena Abroha waktu masih gubernur Syam, ya. Melihat ternyata apa sih wong-wong sak dunya iki kok nang Mekah. Ternyata apa? Oh, selidik intelijennya mengunjungi di sana ada Ka'bah. Abroha bikin tandingan apa? Bikin kuil yang lebih megah. Ya, padahal Ka'bah itu kan hanya kalau dilihat dari fisik, ya bentuk kubus itu saja, bukan sih ya? Kubus segitu aja ya. Abroha bangun kuil itu wah megah di sana itu. Begitu selesai ternyata jangankan orang luar, orang Sam sendiri gak mau berkunjung ke sana. Nah, nek wis masalah saingan, paling akhir apa? Nek sik kalah mesti apa? Menghancurkan pesaingnya, ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, maka dikirimlah tentara baja, namanya surat Al-Fil, kan gitu kan? Nah, begitu kirim, apakah waktu itu penduduk Mekah melawan? Tidak. Yang di waktu itu tertuangnya yaitu kakeknya Nabi, ya, Abdul Muthalib, malah mendatangi ke Abraha sebelum menyerang, waktu sebelum masuk di kota Mekah itu. Abraha, ya, seluruh rampas yang kamu rampas kembalikan ke penduduk. Kita habis ini akan mengungsi ke ketinggian karena kan daerah pegunungan. Ya. Habis itu Pak, Mekah kosong. Jadi bukan mesti mau perang kemudian dihadang oleh penduduk Mekah, tidak. Kosong. Datanglah Raja Abraha dengan tentara gajahnya. Mungkin saat ini tentara terkuat karena menurut sejarah kota mana yang diserang oleh kavaleri pasukan gajahnya Abraha pasti takluk. Ya, pasti takluk. Ternyata nggak ada penduduk Mekah satupun yang melawan, tapi malah terbengkalai. Ya. Akhirnya mau zaman ada cilik-cilik kayak saya ini ngono-ngono. Oh ternyata peluru begitu di Pak, di Pak Haji. Langgeng ya. Tarmihim bihijaratin min sijil, tarmihim bihijaratin min sijil, tarmihim bihijaratin min sijil. Mau dipakai orang-orang sekarang, nek ade ono wong elek ambe awake, biasa buat dipraktekno. Tarmihim bihijaratin min sijil. Seakan-akan apa? Niru ya burung ababil waktu melempari Raja Abraha dan bala besar. Apa itu tentaranya dengan batu yang dari ya, berupa api itu. Kalau sekarang diteliti itu ketika kena itu seperti langsung kolera atau apa itu yang ya penyakit yang membusuk gitu, ya membusuk. Itulah wa mahabbatan, kehebatan dari Ka'bah yang itu adalah siapa yang melindungi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ketika Abraha menanya kepada Abdul Muthalib, terus siapa yang akan menjaga Ka'bah? Kuserahkan kepada yang memelihara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, panjenengan akan ke sana, mudah-mudahan akan mendapatkan tadi tasyrifan wa ta'dziman wa takriman wa mahabbatan. 4 itu termasuk kowe bahkan tapi marune nek mulai kau oleh aku sakti kau oleh. Nah, itu tadi syaratnya tadi ya. Insya Allah semua sudah memenuhi syarat ya. Alhamdulillah. Baik,
setelah syarat maka kita lihat rukunnya. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Haji tadi, ihram. Nah, ingat ya, kalau rukun bedanya sama syarat. Kalau syarat sesuatu ya yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Contoh tadi sebelum umroh itu Islam dhisik, balik dhisik, dewasa dhisik, nah, kemudian tadi sehat, dan sampai kepada yang terakhir. Nah, ketika rukun itu adalah sesuatu aktivitas yang dilakukan bersamaan dengan ibadah itu, bersamaan dengan ibadah. Nah, maka ketika nanti pakai ihram maka itu sudah niat berikhram. Ketika niat berikhram maka nanti ada larangannya sudah. Ya, harus diperhatikan kalau sudah masuk melakukan tadi kan rukunnya satu dimulai dari ihram. Nah, ketika sudah pakai ihram maka sudah harus diperhatikan larangan dalam melakukan aktivitas ya, karena sudah ada itu ya. Itu niat umroh. Nanti paling pendek labbaik Allahumma umrotan. Nah, itu paling pendek nanti niatnya. Sudah ada di sini di buku ya. Nah, nanti kira-kira ibu-ibu suka niat yang panjang atau yang pendek? Biasanya ibu-ibu suka yang apa? Panjang ya? Oh, pendek itu nada. Biasanya suka yang panjang. Ya. Naik panjang gitu, naik sing pendek gitu Bu ya. Jadi labbaik Allahumma umrotan. Nah, gini haji di ngoten labbaik Allahumma hajjan. Pun itu. Lah nek sing rada panjang di golongan nawa itu deh. Nah, nah itu. Belum lagi sing panjang apa pendek? Temen nggih? Oke, gitu ya. Jadi ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, itu rukunnya. Baik, nanti ihram ya, itu nanti dimulai dari miqat. Nah, kalau ibu panjenengan ya, itu nanti dari Madinah, maka miqatnya nanti di Bir Ali. Ya, di Bir Ali. Nah, di Bir Ali. Nah, nanti kalau sudah di Mekah ya, ini nanti dapat jatah berapa umrah Ustaz? 2. Yang dari Alister, nanti yang mandiri monggo. Nanti kalau yang dari Mekah, nanti yang paling dekat di Tanim, di Tanim, Masjid Kucing, masjidnya Aisyah. Nanti di Tanim. Nanti kalau agak jauh sedikit di Jikrona. Kalau agak jauh paling jauh di Hudaybiyah. Ya, di Hudaybiyah. Di pelosok ya. Pelosok saya umur yang tahun berapa itu ya ke sana itu ya, waktu itu pelosok sepi ya, karena di pelosok jauh juga jauh ya. Nah, kalau dapat jatah umur 4 biasanya 4-4-nya. Jadi di Bir Ali juga miqatnya juga di sana, nanti juga diajak di Tanim, juga ada di Jikrona, juga ada di Hudaybiyah. Tapi mungkin nanti yang jelas yang pertama dari Bir Ali miqatnya. Kemudian yang kedua nanti kira-kira di mana Bunda? Jikrona ya, ke Jikrona berarti agak jauh ya. Nanti supaya apa? Supaya ibu bapak yang mandiri barangkali ingin umroh sendiri bisa dari Tanim. Sangat kalau naik hadis nggak tahu, kalau dulu 5 real ya, 5 real. Oh 10 sekarang, 10 real ya. Nanti naik hadis rombongan ya, hadis, tapi jangan kaget ya, drivernya wah ngomong pasar ya, pasar hadisnya. Nggak tahu sekarang apa sudah halus, tetap ya, tetap kasar. Ya beda kalau Madinah halus-halus makanya. Nah, karena itu sudah ya memang apa ya, sama orang Surabaya sama Solo kayak gitu. Baik. Nah, yang jelas ini nanti dari Bir Ali ya miqatnya. Nah, baik. Oke, ini miqat-miqatnya dilewati. Nah, yang jelas ada nanti umroh dari 4 itu tadi ya. Nanti panjenengan akan dari Bir Ali umroh yang pertama, kemudian umroh yang kedua dari Jikrona, kemudian kalau panjenengan ingin nambah secara mandiri, nanti tetap tanya ke mutawif atau TL-nya. Barangkali kesasar, jangan sampai kesasar izin aja ya.
izin. Nanti sangat apalagi yang masih muda-muda ya, nanti bisa sehari mungkin sekali, ya, bahkan sehari bisa 2 kali. Ya, nanti berangkat ketika jam berapa itu subuhannya nanti di Masjidil Haram. Terus habis itu tawaf, sa'i, talun. Nah, kalau atau berangkat setelah duhur. Nah, nanti asarnya di Masjidil Haram. Masjidil Haram nanti selesai maghriban sekalian baru pulang. Nanti isya kembali lagi. Baik. Nah, baik. Terus Ustaz. Nah, tadi itu ya. Apa ini mikot ya, jadi mikotnya itu terus nanti kita perhatikan. Nah, ada mikot makani yaitu tempat itu ya. Jadi Bir Ali itu ada di Tankim, Cikrona, Hudai, ya. Nah, apa yang harus dilakukan sebelum ihram? Maka ini ada sunnahnya, yaitu apa? Mandi besar. Itu ada siapa? Sudah mandinya besar. Sebesar apa? Segajah. Nah, iskoy mandi besar-besar ini loh ya. Kalau ya setelah kikuk lah ya kan mandi besar ya. Nah, itu mandi besar. Seperti kalau laki-laki kalau mau Jumatan. Nah, itu kan sunnah mandi besar. Kemudian wudu sebelum berihram itu. Kemudian sunnah memakai wangian ya. Nah, pakai wangi. Kenapa? Karena nanti kalau sudah niat ihram ya dari mikot, maka itu nanti sudah nggak boleh pakai wangi-wangian. Maka dipakai sebelumnya. Ya, dipakai sebelumnya, yaitu ketika setelah mandi, termasuk bersihkan kuku ya, barangkali apa kadang aku bahasa Jawa kadang sing siwil, karena nanti itu termasuk larangan. Ya, tidak boleh memotong kuku, nanti ada larangannya. Jadi ini membersihkan badan ya, bersihkan badan, kemudian pakai wangi-wangian. Baik, kemudian nanti sholat sunnah ihram ya 2 rakaat. Nah, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Nah, kemudian niat ihram ini. Allahumma labbaik Allahumma umratan. Ibu-ibu tadi katanya minta yang pendek. Kalau yang panjang yaitu nawaitu umratan wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Panjang apa pendek Bu? Siapa yang pendek? Temen lah. Gitu ya. Jadi setelah sudah sholat 2 rakaat ya sholat sunnah ihram, kemudian habis itu apa? Kemudian niat ihram. Nah, labbaik Allahumma umratan atau nawaitu umratan wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umroh dengan ihram karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca, habis itu baca talbiyah tadi. Naik bis, Allahumma labbaik. Karena panjenengan sudah mulai berjujur air mata. Ibu nih, mana nih cara mata ini? Ya Allah, nangis sih. Terus kalau kau nangis no. Tambah apa enak yuk? Karena sehat itu nanti. Ya, diiring bapak, iring ibu, terus pokoknya sih nanti ya Allah, terserah. Ya, bumbuk dereng berpuas, jiwa sudah. Baik, nah kalau sudah memakai ihram, ya memakai ihram, maka diperhatikan larangannya. Nah, kenapa? Karena kalau panjenengan melanggar harus membayar dam. Harus membayar dam. Nah, apa larangannya? Bagi laki-laki, ya maka tidak boleh pakaian berjahit. Nanti seperti baju adik ini nanti sudah tidak dipakai ketika mau umroh, termasuk di dalamnya kaos dalam, celana dalam nggak boleh, termasuk juga pakai peci nanti juga tidak boleh, penutup kepala, dan nggak boleh pakai kaos kaki atau sepatu, nggak boleh sepatuan ya, nggak boleh sepatuan. Jadi sudah harus nanti apa ketika di areal umroh sa'i tanpa alas kaki. Nah ini biasanya nanti TL-nya atau mutawifnya harus benar-benar memperhatikan jamaahnya. Nek iso yo diperiksa. Nah, iki sik gawe celana dalam apa belum ning laki-laki kadang lali.
Ya, wis engko ae tak coplok nek nangge mikot bir ali. Dadake mari ini sudah niat sik gawe lah. Maka paling aman begitu dari hotel sudah tidak usah pakai celana dalam. ISIS susah, ISIS ya. Karena kita kan memang harus laki-laki harus ikut ISIS kan ya. Ya, ikatan suami istri satu. ISIS, ikatan suami istri satu. Jadi di YouTube kalau dua, alhamdulillah, king itu tadi. Ya, jadi supaya aman, mulai dari hotel ketika sudah pakai ihram sudah tidak usah pakai celana dalam. Ya, karena apa? Bisa jadi nanti lupa. Ya, hadis gawe ihram mari salat sunat 2 rakaat, niat ihram turun dicoblok. Ya, wes bayar dam. Ya, mending amannya dari hotel sudah tidak pakai celana dalam, sudah pakai ihram nanti kita praktekkan. Ya. Terus juga di situ nggak boleh menutup kepala. Ya, pernah terjadi itu jamaah yakin itu ya. Dari hotel sudah nggak pakai kepala, ya, tutup kepala nggak pakai kopiah. Dadake perjalanan ya, perjalanan tutup kopiah tunggu mau digawe. Kacau, tadi berangkat terus nggak pakai tutup kepala, nggak pakai kopiah di perjalanan karena di perjalanan banyak godaan nanti. Di antaranya apa? Ini beli-beli termasuk apa? Isi kopiah tak terlalu mulai pirang-pirang tahun nang Indonesia gak ono. Dari ketemu nang Madinah atau ketemu di apa? Di mana perjalanan itu tadi di Mekah. Wah, sepuluh pelit digawe wassalam udah. Bayar dana. Mending kalau belanja ya itu nanti kalau sudah selesai tahallul. Kalau sudah selesai tadi tahallul monggo blonjo.